semester 6 mengambil mata kuliah skripsi, mengambil pengembangan pembelajaran, nah, monggo nanti bisa menghubungi dosen Anda yang kira-kira bisa bimbing Anda gitu. Saya sudah beberapa sih mengembangkan media pembelajaran, nanti monggo yang bidangnya teknik otomotif nanti bisa minta saran ke saya atau pembimbing saya untuk membimbing Anda yang tertarik diskusi tentang media pembelajaran. Oke, kita diskusi sejenak nih Mas Mbak, dari 7 karakteristik ini mungkin ada yang ditanyakan, ada diskusi, ada tambahan-tambahan diskusi, monggo silakan. Bertanya Pak. Pak Sudirman sudah gabung. Assalamualaikum Pak Sudirman. Waalaikumsalam. Iya Pak, Assalamualaikum. Di rumah ini. Iya Pak. Di mana posisinya? Posisi di sekolah Pak. Nah, ya. Kemarin baru pulang dari Malang. Oke. Sudah ketemu Pak Prai kemarin? Kemarin masih lihat itu Pak, masih lihat karakter tesis di sana. Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi saya temui Pak Prayit. Ya. Oke, silakan Mas Mbak yang mau bertanya terkait faktor-faktor pemilihan media, silakan. Nyalakan kameranya, nyalakan mikrofonnya, silakan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Apa yang harus kita lakukan jika sekolah tidak memiliki ketersediaan penunjang media pembelajaran? Itu Pak. Oke. Ada bisa jawab pertanyaan Mas Tanzil? Ada bisa jawab? Bagaimana kalau sekolahnya tidak memiliki media pembelajaran, apa yang Anda lakukan? Ada yang bisa jawab? Ya, jawabannya adalah Mas Yudi mau jawab, Mas Yudi? Iya Pak. Silakan. Menurut saya sebisa mungkin itu berusaha membuat dulu medianya sesuai materinya. Terus kalau memang benar-benar nggak ada semua alat dan medianya, itu mungkin bisa ngomong ke pihak atasan bahwa sebenarnya guru-guru seperti kami membutuhkan media seperti ini bla bla bla. Jadi sudah sepantasnya kalau pihak sekolah itu sebaiknya sudah dapat menyediakan lah Pak buat memperlancar proses pembelajaran. Oke. Artinya dengan yang di sekolah itu harus berupaya mengembangkan media pembelajarannya ya. Kalau tidak ada menjadi ada begitu. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi, Mas, Mbak? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, jawabannya seperti yang tadi disampaikan Mas Yudi, ya memang sekolah-sekolah yang keterbatasan media, ya itu tantangan bagi gurunya untuk mengembangkan media ya. Oleh karena itu, ini merupakan apa ya, opportunity ya, peluang bagi Anda. Kalau nanti panjenengan jadi guru, kalau sekolahnya tidak punya media, berarti panjenengan punya kesempatan untuk mengembangkan media. Nah, media yang kamu kembangkan nanti, itu kalau sudah jadi bisa digunakan untuk melihat efektivitas dan efisiensinya di dalam kelas. Nanti bisa digunakan untuk penelitian tindakan kelas atau PTK. Classroom Action Research. Jadi panjenengan nanti sudah bisa menghasilkan media, kemudian sudah bisa melaksanakan penelitian untuk PTK. Nah, panjenengan nanti akan bisa meningkatkan kemampuan Anda atau skill Anda dalam bidang penelitian di bidang pendidikan. Jadi efek rantainya atau multiple efeknya itu luar biasa ya. Jadi panjenengan bisa membuat media, nanti medianya di dalam kelas bisa efisiensinya, nanti bisa membuat laporan PTK, penelitian tindakan artikel ilmiahnya bisa dipublikasi jurnal internasional. Nah, itu rentetan kegiatannya akan banyak itu. Nah, medianya dilombakan di tingkat sekolah, di tingkat kabupaten kota, di tingkatnya adalah I-Nobel. Ini rutin setiap tahun, Mas, Mbak.
Ya, bahkan kemarin yang juara 1, juara 2, juara 3 tingkat SD, SMP, SMA, SMK itu diberangkatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ke Belanda, Delft University, Netherlands. Bonusnya itu. Jadi enak toh, buat media pembelajaran, diterapkan di kelas, dibuat makalahnya atau papernya, dilombakan, ya yang menang berangkat ke Belanda kemarin. Tahun kemarin. Saya itu, Pak. Kenapa? Saya itu nanti. Oh, amin ya rabbal alamin. Amin. Iya, memang harus gitu. Itu setiap tahun Mas Mbak. Jadi panjenengan yang mengembangkan media itu opportunity-nya luar biasa ya. Monggo silakan. Setiap tahun ya, lombanya setiap tahun. Ada lagi? Ada lagi? Nah, kemarin yang juara 1 nasionalnya itu alumni Teknik Mesin Unesa loh. Harus berbangga Anda itu. Tepuk tangan dong buat Teknik Mesin Unesa. Namanya Bapak Fajar Trilaksono, SPD MPD, Kepala Sekolah SD Pembangunan Jaya Sidoarjo di Puri Surya Jaya. Dulu alumni Teknik Mesin, S2-nya ngambil PGSD. Jadi memang lintas bidang ya. S1-nya Teknik Mesin, S2-nya PGSD. Akhirnya jadi kepala sekolah di SD itu. Tapi juara 1 nasional tuh. Berturut-turut 2018 2019. Ada lagi yang mau bertanya? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada saya lanjut lagi. Nah, ini saya adaptasi dari Kaiser and Karagoja tahun 2010. Model perancangan pembelajaran bermedia. Jadi kalau Anda nanti ngajar menggunakan media pembelajaran tertentu ya, Anda waktu mengembangkannya itu bisa menggunakan Azure model. Yang pertama, A-nya apa? Analyze learner characteristic. Anda harus melihat, menganalisis karakteristik siswanya. Tadi sudah saya katakan ya, siswa itu dibagi menjadi 3 klaster. Fast learner, pembelajar cepat. Medium learner, pembelajaran rata-rata. Sama slow learner, pembelajaran lambat. Kamu harus bisa menganalisis nih, kira-kira siswamu lebih banyak yang mana. Jadi dianalisis dari sisi karakter siswanya. Yang kedua adalah state objective. Nyatakan tujuannya. Tujuan Anda membuat media pembelajaran itu untuk apa? Apakah untuk aspek pengetahuannya, aspek sikapnya, aspek keterampilannya, atau tiga-tiganya? Keterampilan, sikap, perilaku. Yang kedua, select material. Media and content. Medianya nanti pakai apa? Apakah media 2 dimensi, 3 dimensi? Medianya berupa infografis, motion grafis, atau video. Kontennya, isinya apa nanti kira-kira yang mau disampaikan di media itu? Silakan dipikirkan ya, kira-kira mau apa. Kemudian yang U, utilize material. Gunakan material yang ada. Yang punya handphone, digunakan handphonenya untuk merekam. Yang punya handycam, digunakan handycamnya untuk merekam. Yang punya kamera DSLR digunakan untuk merekam. Jadi semua material digunakan. Yang punya tripod digunakan untuk ngambil gambar. Yang punya mic clip on wireless digunakan untuk pengambilan suara. Nah, itu semuanya digunakan, Mas, Mbak. Yang punya trainer di sekolah digunakan untuk mengambil gambar, rekaman video silakan digunakan. Yang punya prototype mesin silakan digunakan dan lain-lain. Namanya utilize materials. Kemudian R itu adalah require learner response. Ya. Jadi Anda harus melihat kebutuhan peserta didik itu apa. Nanti ditanya nih, pakai angket misalnya, apa kekurangan dalam mata pelajaran ini? Nanti dia akan jawab. Anda butuh media apa? Mereka akan jawab. Media yang Anda butuhkan yang simple atau yang rumit? Mereka akan jawab. Gitu. Jadi nanti panjenengan sebelum membuat media itu memang harus ada membuat apa? Daftar pertanyaan yang bisa Anda berikan kepada siswa ya. Nah kira-kira siswanya itu butuh apa sih gitu? Karena yang menggunakan media itu adalah siswa ya, bukan kita ya. Jadi pastikan media yang kita buat itu sesuai dengan kebutuhan siswanya. Jangan sampai nanti
siswanya butuh media A, jenengan buat media B, kan nggak cocok nih. Siswanya butuh media C, Anda buat media B, nggak cocok ini. Gitu. Sesuaikan nanti. Makanya harus ada pertanyaan kepada pembelajar atau siswanya ya, ditanya nanti satu-satu. Kemudian jangan lupa ketika medianya telah jadi, terapkan di dalam kelas, lakukan evaluasi, evaluation, efektif enggak mediamu, efisien enggak mediamu gitu. Nah ini kalau yang E ini berarti sudah bicara apa? Sudah bicara penerapan media di dalam kelas gitu. Ya, jadi model yang pertama adalah Assure model. Model, analyze learner characteristic, state objective, select materials, utilize materials, require learner responses, dan evaluation. Itu langkah-langkahnya ya Mas ya. Kalau Anda nanti menggunakan media, Anda bisa menggunakan model Assure ini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Silakan Mbak Isaroh. Itu tadi evaluasinya itu dalam bentuk seperti apa ya, Pak? Oke. Sudah? Sampun. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Izin menjawab, Pak. Silakan Mas Didi. Jadi evaluasinya itu menurut saya tadi kan sudah disampaikan bahwa evaluasinya itu bentuk dari kekurangan medianya itu seperti apa, seperti pengisian angket tadi yang Bapak tadi kasih contoh. Misalnya media pembelajarannya kurang menarik atau apa gitu kan, bisa dikasih angket ke siswanya nanti biar bisa memperbaiki ke depannya. Oke. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, jadi bicara tentang kekurangan media dari aspek penilaiannya siswanya ya, Mas Didi ya. Oke, ada lagi yang mau nambahkan? Ada? Belum ada ya? Nah, kalau belum ada, saya tampilkan contoh penilaian media. Oh ya, sebelum Anda nanti menanyakan responnya siswa terhadap mediamu, biasanya media itu sebelum diterapkan di dalam kelas, itu harus divalidasi dulu ya. Ya, jadi jangan sampai media belum divalidasi oleh ahli diterapkan di kelas gitu. Nah ini ciloko, ini bahaya ini. Jadi pastikan nanti mediamu sebelum digunakan di kelas divalidasi oleh expert. Ya, pastikan itu dulu. Nah ini saya ambil contoh. Sudah lihat belum ini? Halo, sudah lihat di layar? Sudah, Pak. Ini kebetulan yang saya tulis dengan teman-teman, termasuk yang hadir di sini, Mas Sudirman. Development of video tutorials on making paper-based literature review to improve student literacy ability in the COVID-19 pandemic. Jadi, yang saya kerjakan sama teman-teman, termasuk Mas Sudirman ini adalah mengembangkan media, bentuknya adalah video tutorial, membuat artikel ilmiah berbasis literatur review. Jadi medianya berupa video ya. Ini yang saya kembangkan. Nah, sudah main-main ke YouTube channel saya belum? Sudah, Pak. Nah, ini kan satu kelas 30 orang ya. Sudah klik like yang subscribe belum? Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya, karena nanti informasi apa istilahnya ya, tutorialnya akan semuanya saya update di situ. Jadi kalau panjenengan sudah subscribe gratis, like gratis, komen gratis, toh nggak berbayar toh. Nah silakan nanti panjenengan klik loncengnya untuk notifikasi dari video-video selanjutnya. Nah kalau panjenengan lihat di YouTube channel saya itu kan ada 8 video tutorial itu, gitu, 8 video tutorial. Nah ini sudah saya buatkan full papernya bersama teman-teman dibantu oleh Mas Sudirman. Hasilnya seperti ini. Saya geser dulu. Nih, yang pertama videonya dinilai oleh ahli berdasarkan aspek presentasi atau tampilannya. Ini bicaranya adalah aspek layout ya, layoutnya. Jadi editing,
pewarnaan, gambar, suara itu ke sini. Nilai-nilainya 3,38, quote valid, cukup valid. Kemudian videonya dinilai oleh ahli berdasarkan aspek material quality, kualitas isi. 3,67 valid. Jadi videonya dinilai oleh orang yang ahli dari sisi konten, dari video itu nilainya valid. Kemudian aspek of language, aspek bahasa, dinilai oleh 3 orang dosen bahasa Indonesia, 3,60 valid. Nah, totalnya ini kalau di rata-rata 3,55 valid. Jadi kalau valid, medianya bisa diterapkan di kelas. Jadi pastikan ya, sebelum diterapkan di kelas, medianya dinilai oleh expert di bidangnya ya. Kalau aspek desain ya berarti nanti dinilai oleh teman-teman dari Prodi DKV, Desain Komunikasi Visual. Aspek material, isi, dinilai oleh orang yang ahli di bidangnya. Misal, kamu buat video tentang las, video tentang las apa namanya, bawah laut, kemudian ya pokoknya tentang las lah. Itu nanti berarti harus dinilai oleh dosen yang ahli las atau praktisi ahli las. Kemudian aspek bahasa dinilai oleh siapa? Ya orang yang bidangnya bahasa, berarti bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu yang nilai itu. Nah hasilnya nanti pastikan valid ya, atau sangat valid, baru boleh diterapkan di dalam kelas. Nah ketika diterapkan di kelas, nanti yang dinilai adalah respon siswanya setelah menggunakan alat itu. Ini respon siswa 1, respon siswa 2, sampai respon siswa 11. Hasilnya 3,40. 3,40 itu berarti baik. Kalau 3,51 sangat baik. Jadi secara apa namanya, penggunaan itu dinilai baik oleh siswa itu. Jadi dari sisi kualitas media dinilai oleh expert atau ahli valid, dinilai oleh siswa baik. Jadi baik, sangat baik, berarti bisa layak diterapkan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Jadi pastikan itu Mas Mbak. Paham ya? Jadi kalau Maisaro Azizah mau bertanya tentang evaluasi, ya ini evaluasinya, aspek validitas, aspek respon penggunanya gitu. Jelas ya Mbak Maisaro? Oke, Pak. Ini besok akan kita presentasikan Mas di konferensi internasional, International Conference on Research and Academic Community Services, tanggal 3 sampai 4 Oktober ya. Jadi Sabtu Minggu besok kita akan ada acara ini untuk mempresentasikan hasil riset kita tentang pengembangan media ini gitu. Makanya ini saya tawarkan nih, mau masih semester 3, nanti di semester 6, 7, 8 yang mau ngambil proposal skripsi tentang media, nanti silakan nanti menghubungi saya, nanti saya bimbing untuk mengembangkan media seperti ini yang saya lakukan ini gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Izin tanya, Pak. Silakan Mas Yudi. Nah, jadi di sekolah saya dulu itu kan ada beberapa guru yang ngambil media pembelajaran itu dari YouTube. Itu kan berarti nggak butuh penilaian ya, Pak? Itu gimana, Pak? Oke. Kalau medianya dari miliknya orang lain ya nggak usah dinilai, Mas. Ya. Jadi hati-hati ya kalau Anda menggunakan miliknya orang lain, itu memang harusnya memerlukan izin ya. Harusnya begitu. Apalagi yang berbasis komersial yang dijual gitu, nggak boleh ya. Tapi Anda gunakan boleh, Anda download, Anda gunakan untuk pembelajaran boleh. Tapi Anda tidak boleh menilainya. Pak, ini tolong dinilai nilainya berapa? Nggak boleh kan, miliknya orang lain kan. Jadi yang boleh dinilai adalah hasil karya kita sendiri. Jadi yang dari YouTube kamu download, yang gunakan untuk media pembelajaran boleh. Ya, tinggal digunakan saja. Tapi untuk melakukan penilaian, validitas, dan lain-lain, Anda nggak punya hak, kan bukan milik Anda itu. Digunakan boleh ya, tapi nggak boleh dinilai. Iya, Pak. Ada lagi? Suwun. Ya, sama-sama. Ada lagi, Mas, Mbak? Bisa tanya, Pak. Silakan, Mas Yonatan. Contoh media yang cocok untuk yang fast learner, medium learner, sama slow learner itu contohnya gimana ya, Pak? Supaya bisa cocok semua gitu. Oke. Ada yang mau jawab? Silakan.
Media yang cocok untuk slow learner, medium learner, sama fast learner. Belum ada? Nah, kalau belum ada, jawabannya gampang. Buatlah media pembelajaran yang berada di medium learner. Ya. Karena kalau Anda membuat media pembelajaran di kategori slow learner, nah itu bagi yang medium sama yang fast learner kan kegampangan, Mas. Ya toh? Kegampangan. Kalau Anda membuat media pembelajaran di kategori fast learner, ya yang kasihan yang slow learner dan medium learner sulit menggunakannya gitu. Nah, oleh karena itu cara utama yang bisa dilakukan adalah buatlah media pembelajaran di tengah-tengah itu yang bisa menampilkan ada aspek visualnya, ada aspek audionya. Jadi audio dan visual. Kenapa harus ada audionya? Karena kalau ada audionya, ada narasinya, itu akan memperjelas materi. Kenapa harus ada aspek visualnya? Karena kalau ada aspek visualnya, materi yang disampaikan akan semakin detail, semakin jelas. Gitu. Jadi bisa dilihat, bisa didengar. Itu kesimpulannya. Jadi kamu nanti kalau buat media, ya, yang paling bagus adalah yang ada audio dan visualnya, yang bisa dilihat dan bisa didengar. Gitu. Jadi nanti penjelasannya mendukung barangnya atau medianya didukung oleh narasi penjelasannya begitu. Oke ya, itu jawabannya. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Berarti kalau pembagian kelas, jadi fast learner disendirikan, apa kayak diurutkan gitu loh Pak, berdasarkan kemampuan berpikirnya itu berarti apakah efektif atau enggak ya Pak? Kan bisa lebih mudah memilih media pembelajaran. Ya, tapi itu kalau dalam bahasa pendidikan itu diskriminasi Mbak. Oh Yang gitu. pintar satu kelas. Dulu kan pernah diprotes itu. Yang mohon maaf ya, goblok-goblok satu kelas. Itu diskriminasi itu. Dulu masih ingat ya namanya sekolah bertaraf internasional, betul ya? Masih ingat ya dulu ya? Terutama yang SMA unggulan itu. Dulu kan itu dikelompokkan Mas Pak. Yang kelas internasional dikelompokkan jadi satu kelas. Sehingga terkesan apa? Eksklusif. Bahasa Inggrisnya jago-jago, nilainya di atas 9 semua. Bahkan nggak usah diajar sudah bisa jalan sendiri itu saking pinternya. Terus sementara yang kelas yang bodoh-bodoh termarginalkan itu. Sehingga di sekolah itu kelihatan, wah ini kelompok-kelompok pinter-pinter nih. Ini kelompok yang goblok-goblok nih. Itu nggak boleh itu. Makanya kelas yang bagus ya heterogen. Yang ada yang slow learner, medium, dan fast learner. Itu memang dicampur biar saling berinteraksi begitu. Oleh karena itu kan sekolah bertaraf internasional kan udah dihapus Mas Mbak, nggak boleh itu. Dulu masih ada dulu, ya sekarang nggak boleh itu, karena itu sudah diskriminasi. Nah, coba panjenengan sendiri lah, misalkan Mbak Maisyara ditaruh di kelas yang slow learner, kira-kira ketemu yang kelas fast learner gimana? Ya, minder nggak? Ya minder Pak. Nah itu, terus dibalik sekarang, Mas Iwanudin yang tadi senyum-senyum itu di kelas fast learner ketemu yang slow learner gimana? Minder Pak. Nah, jenengan ya fast learner, ketemu yang slow learner gimana? Ya juga minder. Masya, biasanya di atas kertas itu jalannya aja beda ya kadang-kadang ya. Ya jalannya aja beda loh kalau di sekolahan kalau kelas pinter itu. Iya, dia biasanya punya komunitas sendiri itu. Kalau yang slow learner itu di warung di belakang sekolah, tapi kalau yang fast learner itu punya komunitas biasanya, sosialitanya di Excelso biasanya begitu. Jadi nggak mau yang sendiri. Yang slow learner komunitasnya menggunakan Astrea Grand itu. Yang fast learner pakai mobil, diantar mobil, pulang sekolah dijemput mobil, kelihatan drive-nya. Karena kelas internasional Mas Mbak. Sekali lagi mau bertanya?